Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Marvel Fadumendova dan teman saya Albert Danis Farel Rama Pitaronase. Kami dari Prodi S1 Sistem Informasi, Fakultas Sains Teknologi dan Informasi. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang pseudocode di dalam HackerRank. Berikut adalah video dari kami. Selamat menyaksikan. Baik, langsung saja kita masuk pada soal yang pertama, yaitu soal AC, yaitu kapitalis. Dengan max score yaitu 20 dan success rate-nya 83,19%. Kita masuk pada soalnya. Maksud dari soal ini yaitu untuk mengubah setiap kata pada sebuah kalimat sehingga huruf pertamanya menjadi huruf kapital, sementara huruf lainnya tetap sama seperti aslinya. Langsung saja kita masuk pada penjelasan HackerRank-nya. Yang pertama itu DevSolve-S. DevSolve-S ini adalah DevSolve-S ini digunakan untuk mengubah setiap kata pada sebuah kalimat sehingga huruf pertamanya dijadikan menjadi huruf kapital, sementara huruf lainnya sama atau tetap sama seperti aslinya. Kemudian pada baris yang kedua yaitu return. Nah, return ini fungsinya untuk mengembalikan hasil akhir berupa string dengan huruf pertama setiap kata sudah kapital. Kemudian kita memasukkan join. Join ini penjelasannya adalah setelah setiap kata diubah menjadi kapital, semua kata digabung kembali dengan satu spasi. Selanjutnya kita masukkan word kapitalis. Word kapitalis ini adalah untuk mengambil setiap kata hasil pecahan lalu mengubah huruf pertamanya menjadi huruf besar. Kemudian kapitalis bekerja seperti ini. Selanjutnya yaitu for. For ini adalah pengulangan. Kemudian split. Split ini adalah untuk memecah string menjadi beberapa kata berdasarkan spasi. Baik, selanjutnya kita masuk pada pseudocode-nya. Yang pertama adalah function solve-s. Function solve-s ini adalah kita memanggil satu fungsi bernama solve dan menerima data input yaitu S. Data input S adalah parameter atau data yang dimasukkan ke function. Kemudian adalah word split S by. Word split S by ini adalah bagian ini memecah kalimat string menjadi beberapa kata lalu disimpan ke dalam sebuah list yang bernama word yang menjadi pemisah berupa spasi. S adalah kalimat atau string input. Split digunakan untuk memecah atau memisahkan kata. Kemudian by ini digunakan untuk memecah setiap spasi. Selanjutnya yaitu result empty list. Di sini kita membuat list kosong yang nantinya akan kita isi dengan versi kita yang sudah dikapitalisasi. List ini akan menjadi rangkaian akhir sebelum digabung kembali dan memberi nama list tersebut result. Selanjutnya itu for each word in words do. Ini maksudnya capitalist word, add capitalist word to result. Maksudnya adalah kita melakukan perulangan pada setiap kata dalam list word. Artinya kita mengambil satu persatu kata untuk diproses. Kemudian capital word, capitalist word. Ini maksudnya mengubah huruf pertama dari kata menjadi huruf kapital. Huruf-huruf lain tidak dapat berubah. Selanjutnya itu add capital word to result. Maksudnya ini adalah kata yang sudah dikapitalisasi kemudian ditambahkan ke list result. Kemudian and for. Ini menandakan bahwa perulangan selesai. Setelah semua kata dalam word diproses, baru perintah berikutnya dijalankan. Selanjutnya, join result white. Yang artinya setelah semua kata selesai diproses,
list result digabung kembali menjadi satu kalimat. Penggabungannya menggunakan spasi lalu menyimpannya dengan variabel joined result. Kemudian return kemudian adalah end function. Pada bagian ini fungsi sudah selesai dan tidak ada perintah program yang dijalankan. Sekian dan terima kasih. Kita akan masuk pada soal kedua, medium. Pada soal kedua medium ini kami mengambil soal itu company logo. Problem solvingnya itu basic, max skornya 30, sukses rate 90.66%. Judul programnya itu company logo. Kita masuk pada company logonya. Di sini maksudnya company logo ini kita membuat atau kita diminta untuk mencari 3 karakter yang paling sering muncul dalam nama perusahaan. Karakter dihitung satu persatu, lalu hasilnya diurutkan berdasarkan frekuensi terbesar. Jika frekuensi sama, kita mengurutkan berdasarkan abjad. Akhirnya, hanya 3 karakter teratas yang ditampilkan beserta jumlah kemunculannya. Soal ini menguji kemampuan menghitung frekuensi karakter dan melakukan sorting dengan 2 kriteria. Jadi, pada soal di keren ini tentang company logo, di sini kita membuat inputan atau yang pertama membuat inputan namanya yang dapat kita artikan sebagai variabel. Nama ini digunakan untuk menyimpan string. Fungsi input digunakan untuk membaca teks yang dimaksudkan oleh pengguna data. Yang dimasukkan dianggap sebagai tipe string. Fungsi string digunakan untuk menghapus spasi yang ada di awal dan di akhir string yang berlebihan. Jumlah ini maksudnya itu variabel jumlah digunakan untuk menampung dictionary tersebut. Pada baris yang ketiga adanya perulangan atau untuk membuat perulangan yang akan berjalan sebanyak jumlah elemen di dalam suatu data. Nama dijadikan sebagai string dan huruf digunakan sebagai atau penampung variabel sementara. Lalu di dalam perulangan ini kita memasukkan itu if, yang maksudnya itu if huruf in jumlah maksudnya adalah cek apakah huruf tersebut sudah pernah dicatat dalam dictionary jumlah atau belum. Jika huruf sudah ada, maka tambahan frekuensi tersebut sebanyak 1 kali. Jadi ketika atau belum pernah ditambahkan, maka akan ditambahkan 1 kali. LC ini maksudnya itu jika belum ada baris, ini akan dijalankan saat pertama kali muncul pada huruf tersebut. Lalu hitung list dalam kurung jumlah titik items maksudnya itu mengubah dictionary huruf menjadi list pasangan atau huruf jumlah sehingga bisa disortir dan diproses lebih lanjut. Pada baris selanjutnya itu hitung sort dalam kurung k lambda x titik 2 min x 1, x 0. Maksudnya itu jumlah kemunculan huruf frekuensi secara menurun dan huruf karakter secara menaik atau ascending. Jika frekuensi sama, inti dari soal company logo ini itu menentukan huruf mana yang termasuk 3 besar yang sering muncul. Pada baris yang selanjutnya kita mau lagi perulangan, yaitu untuk menghitung banding 3, mengambil 3 elemen teratas dari list hitung. Lalu kita membuat atau memprint karakter total, maksudnya itu mencetak nilai 2 sekaligus. Jadi setelah selesai pemrograman ini, lalu kita run kode. Oke, kita akan masuk pada pseudocode-nya. Di sini kami membuat inputan atau input nama yang maksudnya itu program meminta pengguna
untuk memasukkan sebuah string yang akan diproses oleh algoritma. String tersebut ditulis oleh pengguna lalu dimasukkan ke dalam variabel nama. Lalu selanjutnya itu nama remove space around nama. Jadi di sini pada bagian ini digunakan untuk menghapus spasi di bagian awal dan akhir inputan yang telah dimasukkan oleh pengguna. Lalu jumlah empty dictionary. Maksudnya di sini membuat sebuah dictionary kosong yang bernama jumlah dan dimasukkan ke dalam variabel jumlah ketika dictionary berisi. Lalu for each huruf in nama do. Maksudnya di sini for each huruf in nama do ini, pada baris ini kita melakukan perulangan loop yang digunakan untuk mengambil setiap huruf dari variabel, memasukkan per satu unit untuk diproses. Jika variabel nama ini berisi string, maka program akan membaca strip huruf dalam pemrograman tersebut secara berurutan. Lalu if huruf essence in jumlah 10 digunakan untuk mengecek huruf sudah pernah muncul sebelumnya. Jika sudah ada, maka frekuensi ditambah 1. Jika belum, maka huruf tersebut baru muncul pertama kali. Jumlah huruf jumlah tambah 1. Ini maksudnya jika huruf sudah ada, max ditambah 1. Jumlah huruf sama jumlah huruf dimasukkan ke dalam 1. Ini maksudnya nilai baru muncul, maka banyak ditulis 1 tanpa ada penambahan. Lalu kita tulis and if yang digunakan untuk menutup dan mengakhiri blok logika. Lalu and for digunakan sebagai untuk menandakan blok perulangan for yang sudah selesai. Lalu hitung convert dictionary tulis jumlah. Maksudnya di sini untuk mengubah dictionary jumlah menjadi sebuah list yang berisi pasangan. Jika tidak diubah, maka tidak ada urutan dan tidak bisa disortir. Lalu setelah itu sort hitung by. Di dalam sort ini ada dua, yaitu frequency descending dan character ascending. Jadi sort ini mengurutkan sebuah list elemen dalam sebuah list. Frekuensi descending maksudnya itu untuk mengurutkan huruf dari besar ke terkecil. Karakter ascending maksudnya itu digunakan jika huruf yang di frekuensi sama dapat diurutkan berdasarkan alfabet. Lalu for each dalam kurung karakter total in first 3 elemen of hitung do. Maksudnya baris ini membahas perulangan loop untuk mengambil 3 elemen pertama dari list hitung, dan pada setiap elemen ambil nilai karakter dan total. Baris tersebut digunakan untuk memproses 3 huruf dengan jumlah kemunculan terbanyak dari hasil perhitungan sebelumnya. Lalu kita masukkan output karakter total, yang maksudnya itu kita memberi perintah untuk menampilkan huruf atau kemunculannya sebagai hasil akhir sebanyak 3 huruf teratas. And for itu perulangan loop sudah selesai dan tidak ada lagi instruksi di dalam for yang harus dijalankan. And maksudnya itu program setelah selesai dijalankan, tidak ada instruksi lain setelah itu. Sekian dan terima kasih. Demikian saja penjelasan dari kami terkait pseudocode di dalam Ekereng. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Sekian dan terima kasih.